Halo semuanya, selamat datang di JDcast, sebuah podcast karya Jana Duta. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Edsa Sultan Pratama selaku staf dari Divisi Pengembangan Anggota, Tim Bantuan Medis Jana Duta, dan pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya JDcast yang tentu tidak kalah seru dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik trivia pada bulan Maret tentang sebuah kejadian yang sudah tidak asing pada kegiatan sehari-hari, khususnya untuk kegiatan rumah tangga yang berhubungan dengan api, yang tidak lain dan tidak bukan adalah tentang luka bakar itu sendiri. Namun saat ini tidak sedikit isu beredar di masyarakat bahwa apakah benar jika luka bakar bisa disembuhkan hanya dengan pasta gigi saja. Daripada kita bingung berasumsi, lebih baik mari bersama-sama kita temukan jawabannya dan bahas lebih dalam bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Dr. Putu Sediari Ambarini Esket. Baik, selamat malam dok. Iya, selamat malam. Baik, bagaimana kabarnya dokter? Iya, baik. Mungkin bisa di-share sedikit kepada teman-teman apa saja kesibukan yang kini tengah dokter jalani selama masa pandemi seperti ini dok? Oke, pada masa pandemi ini, kakak, kita panggil kakak aja kali ya. Kakak angkatan Ya, baik. 25, TBM Jember Duta angkatan 25. Saat ini kakak masih nunggu internship. Internshipnya itu mulai di Agustus. Jadi sambil kakak nunggu, kakak juga ngajar di salah satu bimbel gitu. Sambil nunggu internship gitu sih. Sama juga kakak beberapa mengikuti kegiatan sosial yang berada di bawah naungan Rotary Klub Lovina gitu. Baik, sebelumnya Kak, kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak karena telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam JDK kali ini, walaupun dengan jadwal Kakak yang cukup padat juga ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar nih untuk tahu lebih dalam tentang topik kali ini. Oleh karena itu, saya mohon izin kepada Kakak untuk memulai JDK kali ini. Mohon izin ya Kak. Iya. Baik Kak, saat ini kita akan memulai membahas tentang salah satu topik dari trivia yang telah dikeluarkan oleh TBM Jana Duta, di mana topik ini sudah menjadi salah satu pembahasan yang umum didiskusikan juga di masyarakat. Walaupun terlihat sebelah mata, tetapi kami juga ingin tahu Kak atas kebenaran-kebenaran seputar luka bakar. Untuk pertanyaan pertama, saya mencoba berbicara sebagai masyarakat awam saja nih. Bagaimana cara kita membedakan luka bakar dari sumber yang berbeda-beda? Seperti dari panas, radiasi, hingga bahan kimia. Karena yang kita tahu saat ini, tidak sedikit masyarakat menganggap jika luka bakar hanya bersumber dari nyala api saja. Baik Kak, mungkin Kakak bisa menyampaikan pendapat dari pertanyaan saya ini Kak. Oke, kita bahas dulu tentang luka bakar. Nah, memang benar ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan luka bakar ya, selain api. Ada dari paparan sinar matahari, juga bisa radiasi, bisa sengatan listrik, bisa, dan tentunya bahan kimia juga bisa menyebabkan luka bakar. Ya, nah cara membedakannya itu tidak bisa dibedakan berdasarkan sumbernya, tapi bisa dibedakan dengan derajat keparahannya. Ya, kita bedakan menjadi 3 derajat keparahannya, derajat luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat. Jadi kalau misalnya kelihatannya itu hampir sama, ya kecuali luka bakar listrik ya. Kalau misalnya luka bakar listrik itu pasti ada titik puntung di mana sumber listrik itu masuk. Jadi di situ bedanya. Tapi kalau misalnya kimia, luka bakar radiasi, kemudian luka bakar akibat api itu sama. Nah, nanti akan dibedakan berdasarkan derajatnya. Derajat luka bakar ringan, sedang, apa berat. Kalau misalnya luka bakar ringan, itu kita bisa lihat dengan ciri-ciri luas area luka bakar yang tidak lebih dari 8 cm. Itu dikatakan luka bakar yang ringan ya. Dan biasanya luka bakar yang ringan ini hanya mengenai bagian terluar dari kulit, bagian epidermisnya gitu ya, namanya bagian epidermis gitu ya. Nah, gejalanya itu tentunya sakit, terus kemerahan, dan kalau misalnya derajat ringan tidak ada bula. Bula itu adalah suatu peninggian kulit, melepuh ya istilahnya, istilah awam tuh melepuh. Jadi kalau derajat ringan tuh nggak melepuh dia, tapi hanya kemerahan. Itu derajat luka bakar ringan. Nah, itu bisa terjadi biasanya karena paparan sinar matahari yang berlebihan, radiasi seperti itu, misalnya ada radiasi, sinar radiasi itu bisa luka bakar ringan, atau terkena air panas gitu ya, itu bisa luka bakar ringan.
Kalau misalnya luka bakar sedang itu atau bisa juga dikatakan sebagai luka derajat 2, ya itu cirinya adalah kulitnya melepuh. Jadi sudah ada bagian yang melepuh, sudah ada bula ya, istilah medisnya sudah ada bula, sudah ada bagian yang melepuh dan itu sudah mengenai bagian lapisan kulit yang lebih dalam lagi kan. Nah, luka bakar yang sedang ini itu nantinya biasanya itu disebabkan karena api ya, luka bakar akibat api. Bahan kimia juga bisa ya. Dan terakhir luka bakar derajat berat itu di mana sudah mengenai lapisan kulit yang agak lebih dalam lagi, justru nanti tidak nyeri dan warnanya keputihan. Itu sudah derajat berat. Nah, biasanya luka bakar yang berat ini akibat listrik ya, sengatan listrik itu bisa menyebabkan luka bakar berat. Kemudian luka bakar akibat ledakan gitu ya, itu bisa menyebabkan luka bakar berat. Itu jadi kita tidak bisa membedakan berdasarkan sumbernya kecuali yang luka bakar sengatan listrik, tapi kita bisa bedakan berdasarkan derajatnya, dia ringan, sedang atau berat. Nah, gitu. Ya, biasanya kalau yang paparan sinar matahari dia luka bakar ringan gitu ya. Kalau misalnya luka akibat sengatan listrik, luka bakar berat gitu biasanya ya. Gitu sih ya. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Melalui informasi ini, jadi kita semua harus lebih cermat lagi ya, bahwa luka bakar itu tidak bisa dibedakan dari sumbernya, tetapi luka bakar hanya bisa dibedakan dari derajat keparahannya. Baik Kak, mau izin melanjutkan, jadi sehubungan juga dengan pertanyaan pertama, bahwa kita semua tahu, tidak sedikit dari kejadian luka bakar itu, ada beberapa orang yang ketika terluka memilih bersikap tenang hingga perawatan selesai dilakukan, dan juga ada orang yang menjadi sangat panik ketika hanya terkena percikan api hingga berteriak kesakitan. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih Kak, dari sudut pandang medis, bagaimanakah luka bakar itu bisa mengubah status mental seseorang? Apakah proses penyembuhan dari status mental ini memerlukan waktu yang sangat lama ya Kak? Oke, jadi ada 2 poin pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana luka bakar bisa mengubah status mental ya? Mungkin status mental di sini maksudnya adalah perubahan kesadaran ya, penurunan kesadaran seseorang gitu ya. Nah, kakak jawab satu-satu ya, yang dari bagaimana luka bakar mengubah kesadaran seseorang ya. Kenapa sih orang yang luka bakar itu bisa mengalami penurunan kesadaran gitu sampai nggak sadar? Nah, sebenarnya perubahan kesadaran seseorang itu bisa terjadi proses yang akut. Jadi waktu terdapat luka bakar dia bisa mengalami penurunan kesadaran atau merupakan proses yang subakut atau yang kronis gitu ya. Nah, kalau misalnya prosesnya akut sekarang gitu waktu luka bakar terus tiba-tiba pasien itu mengalami penurunan kesadaran, ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama karena kehilangan cairan. Kehilangan cairan karena luka bakar yang terlalu luas misalnya ya. Jadi luka bakarnya terlalu luas, cairan banyak keluar, itu pasiennya bisa mengalami kehilangan cairan yang banyak. Dan kedua adalah imbalance atau ketidakseimbangan dari elektrolit. Nah, itu bisa menyebabkan pasien mengalami perubahan kesadaran. Kemudian faktor lain yang teramat penting gitu ya dari luka bakar yang sering sekali menyebabkan penurunan kesadaran adalah adanya trauma inhalasi ya. Nah, trauma inhalasi ini yang dimaksudkan sebagai trauma inhalasi adalah ketika seseorang itu mengalami luka bakar di wajah gitu ya. Nah, ketika ada tanda-tanda misalnya seperti alisnya terbakar, bulu hidungnya terbakar, di tenggorokannya terdapat sputum yang berwarna hitam atau air ludahnya berwarna hitam, nah kita perlu curiga dia mengalami trauma inhalasi. Kenapa kita khawatir ketika pasien itu mengalami trauma inhalasi atau trauma jalan nafas? Karena trauma inhalasi ini bisa menyebabkan gagal nafas. Nah, ketika pasien itu gagal nafas, dia tidak bisa bernafas dengan baik, kadar oksigen di dalam tubuhnya kurang, itulah yang akan nantinya menyebabkan pasien ini mengalami penurunan kesadaran seperti itu. Jadi ada 3 hal di saat akut yang perlu kita waspadai yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Pertama itu adalah cairan, kedua adalah elektrolit, dan ketiga adalah trauma inhalasi ini ya. Nah, itu untuk kejadian akut. Nah, untuk suatu proses yang lebih kronis atau subakut itu ya, yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran adalah inflamasi ya, infeksi gitu ya. Jadi proses luka bakar yang luas gitu ya,
nanti juga bisa memicu proses infeksi. Nah, proses infeksi ini nantinya bisa memicu proses yang lebih parah lagi yang dinamakan sepsis. Nah, sepsis ini maksudnya adalah ketika organ tubuh itu mengalami gagal organ semuanya, gitu ya. Ketika ada sepsis, tubuh mengalami gagal organ, nantinya semua organ tidak dapat berfungsi dengan baik. Nanti pasien juga bisa mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu sih kenapa sih pada pasien luka bakar tuh bisa mengalami penurunan kesadaran karena hal-hal tersebut ya. Hal-hal akut dan subakut. Nah, pertanyaan kedua, apakah proses penyembuhan memerlukan waktu yang lama gitu ya pertanyaannya. Kalau misalnya waktu penyembuhan itu tergantung derajat luka. Ya derajat luka ringan, sedang apa berat. Kalau misalnya ringan ya itu bisa waktu penyembuhannya 3-6 hari. Kalau sedang itu 1-3 minggu. Kalau yang berat ini yang agak susah ya sembuhnya. Dan ketika nanti dia sembuh pun jaringannya sudah tidak seperti normal lagi. Jadi istilahnya dia meninggalkan jaringan parut dan bisa sampai kontraktur seperti itu. Itu sih lamanya penyembuhan luka ya. Kalau ringan 3-6 hari. Kalau misalnya sedang 1-3 minggu. Kalau yang berat itu agak lama ya prosesnya. Gitu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian mari kita beralih pada isu yang beredar di masyarakat, yaitu seputar penanganan luka bakar. Tidak sedikit dari kita pernah mendengar jika luka bakar itu dapat disembuhkan dengan pasta gigi. Tetapi dari referensi yang saya baca nih Kak, cenderung mengarah pada pernyataan yang sebaliknya, di mana pasta gigi ini cenderung berbahaya jika digunakan di luka bakar. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pasta gigi itu bisa memperburuk luka bakar dari sudut pandang ilmiah ya Kak? Dan apakah hal tersebut benar? Dan apakah bahan-bahan dingin seperti pasta gigi dan sejenisnya ini selalu memperburuk luka bakar Kak? Oke. Emang benar ya rumornya banyak banget ya di masyarakat ya. Kalau misalnya luka bakar pakai odol aja atau pakai pasta gigi aja gitu ya. Nah, kakak ini baru kakak pernah baca gitu ya, menurut beberapa penelitian yang dilakukan gitu, beberapa jurnal yang mengumpulkan tentang burn injury ini atau luka bakar ini, itu mengatakan bahwa pasta gigi itu tidak memberikan efek yang baik gitu ya terhadap luka bakar. Jadi sebenarnya si pasta gigi ini justru memperburuk gitu ya, memperburuk luka bakar. Kenapa? Karena satu, dia bisa meningkatkan intensitas nyeri ya. Jadi kalau misalnya kalian pasien luka bakar itu ditambahin pasta gigi kan nyeri tuh. Nah, itu bisa meningkatkan intensitas nyeri, itu yang pertama. Yang kedua, pasta gigi ini juga bisa meningkatkan risiko infeksi pada luka bakar. Jadi justru diberikan pasta gigi tambah jelek lukanya gitu, nggak steril lukanya, jadi kotor gitu ya. Jadi dia bisa meningkatkan risiko infeksi. Dan yang ketiga, jadi nanti proses penyembuhan luka bakar itu nggak bagus. Jadinya jaringannya nanti bisa meninggalkan jaringan parut istilahnya ya, jaringan scar gitu ya. Jadi itu lebih tidak bagus ketimbang tata laksana lain seperti hanya mengalirkan air mengalir gitu. Itu justru lebih bagus ketimbang dioleskan pasta gigi. Ada juga yang lain, ada yang bilang mentega, itu juga nggak benar ya, mentega juga tidak boleh ya, jangan mengoleskan mentega, pasta gigi gitu ya ke luka bakar gitu ya. Lebih baik ketika luka bakar terjadi langsung kita alirkan air mengalir gitu ya. Nah, tadi pertanyaan tentang apa ya? Dingin ya, yang bahan-bahan dingin ya, apakah bahan-bahan dingin itu memperburuk luka bakar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mengalirkan air itu sebenarnya dia pakai air dingin tapi bukan air yang benar-benar dingin. Jadi yang suhunya normal ya, suhu ruangan lah. Kenapa yang dingin itu justru tidak baik gitu ya? Karena yang dingin itu bisa memicu kerusakan jaringan lebih lagi ketimbang air biasa gitu ya. Dan yang kedua ditakutkan ketika kita menggunakan bahan dingin, contohnya seperti es batu gitu ya, kan ini luka bakar kasih es batu aja gitu ya. Kalau es batu itu justru bisa menurunkan tekanan darah gitu, menurunkan tekanan darah si pasien atau orang yang mengalami luka bakar itu gitu, tekanan darah sama penurunan aliran darah ke daerah sana gitu. Jadi justru lebih jelek kalau aliran darah ke daerah luka lebih buruk gitu, nanti penyembuhannya nggak bagus
penyembuhannya nggak bagus, justru nanti proses penyembuhan dari luka bakar itu jadi hasilnya jelek gitu ya. Makanya disarankan tidak menggunakan es batu pada luka bakar. Yang kedua, tidak menggunakan pasta gigi pada luka bakar ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak. Jadi dari kami juga sudah tahu bahwa luka bakar itu tidak baik diaplikasikan dengan pasta gigi ataupun es batu. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Yang ini juga penting juga untuk teman-teman perhatikan. Apakah ada alat-alat khusus Kak yang perlu disediakan oleh setiap orang di setiap waktu itu untuk mencegah luka bakar itu terjadi Kak? Misalnya untuk barang-barang wajib yang perlu dibawa gitu Kak. Apakah ada atau tidak? Alat-alat khusus ya? Oke. Untuk ketika kita bicara tentang pencegahan luka bakar gitu ya, itu banyak aspek yang kita bisa katakan atau kita bisa diskusikan gitu ya. Aspek yang pertama tentunya pencegahan kebakaran ya, biar atau enggak pencegahan bagaimana supaya luka bakar itu tidak terjadi ya. Nah, pencegahan yang pertama itu tentunya dari diri kita sendiri ya. Kita harus lebih aware sama diri kita dan lingkungan sekitar kita. Misalnya jangan merokok di dalam gedung gitu. Itu yang pertama ya. Jangan merokok di dalam gedung, ingat matikan kompor, yang kayak gitu. Pokoknya dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya yang bisa memicu kebakaran tadi atau memicu api gitu ya. Istilahnya kita harus melakukan sesuatu yang mencegah agar tidak ada api tentunya kan, tidak ada suatu hal yang bisa menyebabkan kebakaran tadi. Yang kedua, alat khusus yang tentunya bisa menolong kita gitu ya dari kebakaran gitu ya, itu ada namanya APAR ya. Jadi bagi perusahaan, sekolah ataupun rumah-rumah industri gitu yang rentan terjadi kebakaran gitu ya, kita wajib itu ada APAR namanya. APAR itu alat untuk pemadam api ya. Nah, itu harusnya semua orang itu sudah paham bagaimana mengaplikasikan APAR. Nah, seperti yang kakak lihat, kayaknya beberapa bulan lalu ada petugas pemadam kebakaran itu sudah melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat umum gitu ya. Dia datang ke rumah itu sosialisasi tentang bagaimana penggunaan APAR. Nah, sebaiknya itu benar-benar kita setiap orang harus bisa bagaimana menggunakan APAR itu. Ya, itu yang pertama. Ya, itu adalah perlindungan yang paling baik untuk mencegah kebakaran gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita harus tahu bagaimana cara memadamkan api. Ya, memadamkan api. Ketika tidak ada APAR, kita bisa memadamkan api dengan kain basah. Ya, kain basah, kemudian kain kita basahkan, kemudian cari titik apinya. Ketika api itu masih kecil. Tapi ketika apinya sudah besar, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri gitu ya. Terutama kita kalau misalnya sempat, kita ambil kain yang basah, kemudian lindungi diri kita dan lari secepatnya. Itu kalau misalnya apinya sudah membesar. Tapi kalau misalnya apinya masih kecil, kita masih bisa ada kesempatan untuk memadamkan api, yaitu dengan kain basah tadi. Kalau misalnya nggak ada APAR, misalnya tempatnya terpencil gitu, nggak ada APAR gitu, kita bisa pakai itu ya, kain goni gitu yang dibasahkan gitu. Nah, itu bisa ya. Yang kakak lihat, edukasi dari pemadam kebakaran itu udah bagus. Tinggal masyarakatnya yang mengaplikasikannya seperti apa. Nah, itu untuk pencegahan kebakaran. Nah, bagaimana untuk mencegah luka bakar terjadi pada diri kita sendiri ya? Kan kalau banyak tuh, justru luka bakar tuh terjadi pada ibu rumah tangga gitu ya, waktu saat memasak gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan perlindungan, misalnya waktu masak kita pakai sarung tangan kah gitu ya, atau misalnya luka bakar tuh justru sering terjadi pada anak kecil. Anak kecil kasusnya banyak di rumah sakit, anak kecil datang kesiram air hangat gitu ya. Nah, itu kita harus lebih aware lagi sama lingkungan kita gitu ya. Misalnya ajarkan anak untuk tidak dekat dengan dapur, untuk tidak bermain di dapur gitu ya. Kalau misalnya ibunya lagi masak gitu kan, takutnya kalau anak kecil kan nggak tahu ya. Nah, itu kita harus lebih waspada di sana ya. Jauhkan segala air panas, benda-benda yang bisa mencelakai anak, karena anak tuh tidak paham betul tentang bahaya gitu, yang mana bahaya, yang mana nggak bahaya itu nggak tahu. Jadi kita harus lebih waspada di situ. Kedua, itu bisa dengan menyimpan korek api di tempat yang baik gitu, yang jauh dari jangkauan anak kecil, atau misalnya kasus
Atau misalnya kasus yang gini, kesetrum gitu ya. Jadi kita bisa antisipasi dengan cara stop kontak itu ada tutupnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu sebenarnya kita bisa mencegah luka bakar ya. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, intinya meningkatkan kewaspadaan diri ya, sama meningkatkan ini ya, edukasi ya tentang bagaimana memadamkan api dengan apar dan kain basah tadi ya. Oh ya, ingat lagi satu, simpan nomor pemadam kebakaran di wilayah karya masing-masing ya. Setiap itu penting banget ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, jadi simpanlah nomor pemadam kebakaran gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Cukup mendeskripsikan sekali untuk mencegah luka bakar. Baik, berikutnya saya mengajak kepada teman-teman semua untuk membayangkan dan juga menempatkan diri di situasi gawat darurat dengan luka bakar di tubuh kalian ya. Lalu untuk pertanyaannya, jika seseorang ataupun kita yang saat ini sedang membayangkan kita terkena luka bakar di rumah ataupun di tempat umum dengan jangkauan peralatan medis yang kurang, hal apa sih Kak yang bisa jadikan pesan untuk kita semua atas penanganan awal yang dapat dilakukan? Oke. Penanganan awal sekali ketika kita mengalami luka bakar, baik luka bakar kimia, luka bakar, terutama luka bakar api gitu ya, atau radiasi gitu ya. Yang paling pertama kita lakukan adalah bersihkan dengan air mengalir. Cukup bersihkan dengan air mengalir selama 10-15 menit. Kalau misalnya tidak ada air mengalir, kita bisa tutup kompres dengan kain yang bersih. Kain bersih yang sudah basah, kita kompres gitu ya. Fungsinya apa? Untuk mendinginkan. Tapi jangan pakai es batu, jangan ya. Takutnya tadi ya bisa menurunkan darah dan menimbulkan aliran darah ke sana. Jadi pertama alirkan air mengalir aja gitu ya. Kemudian fungsinya mengalirkan selain mendinginkan adalah menghilangkan resiko infeksi atau menurunkan resiko infeksi. Jadi kuman-kuman itu dibersihkan gitu ya. Kedua, bisa setelah kita alirkan air mengalir, baru kita mulai bisa oleskan petroleum jelly kalau ada, kalau enggak nggak usah dioleskan apa-apa ya, petroleum jelly itu bisa bagus. Tapi kalau misalnya lukanya ada bula gitu ya, kalau misalnya ada bula, jangan pecahkan bulanya ya, karena ketika suatu yang melepuh atau bula itu dipecahkan, itu akan menimbulkan respon infeksi ya. Nanti infeksi lukanya itu nggak bagus, biarkan dia pecah sendiri. Nah, ketika yang melepuh itu atau bulanya pecah gitu, baru kita bisa bersihkan pertama dulu, bersihkan setiap hari ya. Prinsip luka adalah yang penting lukanya bersih dan kering gitu sebenarnya. Ya kalau misalnya udah kebuka tuh bulanya gitu ya. Prinsip perawatannya adalah bagaimana menjaga luka itu bersih dan kering gitu ya. Kemudian kalau misalnya pasien nyeri gitu ya, kalau misalnya di sana ada apotik atau di rumah ada obat-obatan yang untuk ketelaksana awal seperti paracetamol, kan lumrah tuh ya, di mana-mana ada pasti ya. Di Indomaret aja ada paracetamol ya. Kalau misalnya kalian nyeri banget nggak bisa pertahankan, bisa paracetamol. Nah, itu untuk luka ya bakar yang ringan ya. Kalau luka bakar ringan masih bisa kalian tangani di rumah. Tapi kalau udah sedang atau berat, itu tuh udah bukan ranahnya kalian lagi gitu ya. Kalau misalnya sedang sama, ketelasannya kayak tadi sama. Tapi kalau misalnya sudah infeksi, udah ada kayak nanah gitu ya, kalian perlu mencari pertolongan ke dokter gitu ya. Udah nggak bisa lagi kalau non medis itu nanganin gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada basicnya kedokteran, perawat gitu, ya bisa itu kalian rawat sendiri, kasih antibiotik ya sama anti nyeri seperti paracetamol gitu ya. Nah, itu untuk luka bakar ringan dan sedang. Gimana Kak kalau misalnya luka bakar berat gitu ya, misalnya ada ledakan gas, terus korbannya sampai nggak sadar gitu ya. Jadi gimana tata laksana awalnya? Nah, kalau misalnya luka bakar berat, itu tata laksananya adalah pertama, tentu jauhkan korban dari sumber api ya. Kalau ada api jauhkan, pokoknya jauhkan. Kemudian kalau misalnya listrik juga gitu ya. Kalau listrik, tapi hati-hati listrik. Pertama, kalau misalnya dia ada pasien tersengat listrik, yang pertama kita lakukan adalah matikan sumber daya listriknya. Jangan dipegang pasiennya. Kalau misalnya pegang pasiennya, nanti kita kena. Jadi matikan sumber listriknya, gitu ya. Matikan sumber listriknya. Pokoknya matikan sumber jauhkan dari sumber kebakaran atau matikan tuh sumbernya. Ya, matikan sumber
kebakarannya itu gitu ya. Nah, pastikan korban atau pasien itu dapat bernafas pertama. Itu yang penting. Pastikan pasien itu tetap bernafas lancar ya. Lihat tanda-tanda ada trauma inhalasi atau tidak. Kalau misalnya ada trauma inhalasi gitu, kita perlu berikan suplementasi oksigen kalau ada gitu ya. Kalau ada misalnya ada oksigen, kita kasih oksigen ya. Kalau memungkinkan lagi sana ada TBM misalnya TBM, nah kita bisa berikan bantuan nafas gitu ya. Kan misalnya bantuan nafas dari mulut gitu, itu bisa. Ya kalau misalnya pasiennya gagal nafas, tapi sekarang zaman COVID kan hati-hati ya, itu udah nggak bisa dilakukan lagi sekarang gitu ya. Tapi pertama pokoknya kalau ada oksigen, kasih oksigen. Kalau misalnya kita curiga ada trauma inhalasi gitu ya. Kemudian apa yang lagi yang bisa kita lakukan? Lepaskan perhiasan, lepaskan ikat pinggang ataupun aksesoris yang ada di sekitar area yang terbakar gitu. Takutnya itu bisa mengiritatif lebih atau bisa melukai lebih dalam lagi, itu lebih parah lagi, itu kita lepaskan ya. Nah, nanti tutup luka, kalau misalnya luka bakarnya terlalu luas gitu ya, kita bisa tutup luka bakarnya dengan kain yang bersih dan basah. Jadi tujuannya untuk mendinginkan ya, dan setelah itu harus segera rujuk ya. Kalau udah luka bakar segera rujuk, nggak bisa kalian tanganin sendiri, nggak bisa ya, itu kan mengancam nyawa nanti. Yang penting kita sudah berikan tata laksana awal. Yang penting ABC-nya aman, airway, breathing, circulation-nya ya, baru kita rujuk. Oke? Baik Kak, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang informatif sekali. Semoga pernyataan yang telah disampaikan oleh Kakak tadi membantu teman-teman semua untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus luka bakar dengan juga penanganannya yang pasti lebih efektif dan juga efisien. Baik untuk Kakak dan teman-teman, di sini kita jadi lebih tahu bahwa luka bakar itu tidak bisa ditangani dengan pasta gigi dikarenakan kandungannya yang bisa memperburuk kondisi luka bakar yang ada. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah dengan menangani luka bakar sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian apabila dari kita ragu untuk menangani, maka segera rujuk ke rumah sakit terdekat. Baik Kak, pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab dengan cukup baik dan juga sangat disayangkan karena kini kita telah berada di penghujung acara. Apakah dari Kakak sendiri ada beberapa hal yang ingin disampaikan? Mungkin penyampaiannya lebih gini sih ya, kalau luka bakar tuh utamanya di pencegahannya, jangan sampai ada kebakaran gitu intinya ya, di pencegahannya kalian harus semoga nanti masyarakat semuanya, baik medis dan medis gitu, semua masyarakat itu lebih waspada lagi tentang bahaya kebakaran ini gitu ya. Pencegahan ini sih, lebih ke pencegahan kebakarannya ya, harus lebih baik lagi gitu ya. Baik Kak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ambar atas waktunya yang bersedia untuk membagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih Kak, dan juga kepada teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol-protokol kesehatan di masa pandemik ini. Semoga JDCast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Edsa pamit undur diri, sampai ketemu di JDCast berikutnya tentu dengan perbincangan yang tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk nantikan podcast Jana Duta lainnya yang bisa diakses melalui media Instagram maupun YouTube TBM Jana Duta. Stay safe, stay healthy. Viva DBM!